juga kasus ini kan akhirnya baru ramai jadi atensi buat anggota-anggota DPR ya Bang. Sudah dua orang, salah satunya Rieke Diah Pitaloka yang juga membawa keluarga Nikita Mirzani serta kuasa hukumnya untuk mendatangi KY ya Bang. Mungkin kalau dari Abang melihat ini seperti apa sih Bang? Baik, jadi sebelum saya menyampaikan pendapat saya, tolong rekan-rekan media bantu saya untuk menyampaikan Ibu Rieke ini di komisi berapa, dan kemudian apakah Ibu Rieke ini mendampingi keluarga Nikita sebagai anggota DPR di komisinya atau sebagai pribadi. Dari Komisi DPR 3 Bang. Coba tiga, saya tidak pernah dengar Ibu Rieke ini di komisi 3. Coba dipastikan dulu, biar saya bisa kasih pendapat. Saya searching dulu. Ya, di Komisi 13 ya. Benar ya? Betul, Bang. Oke, Ibu Rieke ini di Komisi 13, kemudian apakah beliau ini mendampingi keluarga korban sebagai pribadinya atau sebagai anggota DPR RI di Komisi 13? Ayo, dipastiin dulu. Baik, sebelum teman-teman menyampaikan informasi, saya jelaskan dulu ya tentang soal Komisi 13 ya. Pertama yang perlu saya sampaikan adalah DPR RI itu adalah lembaga legislatif. Kemudian Komisi Judisial itu punya kewenangan sebagaimana Undang-Undang 18 tahun 2011 melakukan pengawasan terhadap yudikatif, yaitu hakim ya, seperti itu. Tapi kalau kemudian kita masuk dalam kewenangan, fungsi dan tugas anggota DPR RI, itu tentu masuk dalam ranah soal anggaran, kemudian pengawasan juga, lalu pengesahan undang-undang ya, dalam tiga hal itu. Tapi kalau kita konsentrasi ya di dalam komisi ya, Komisi 13 itu tentu itu akan lebih spesifik tugas, fungsi dan wewenangnya ya. Salah satunya yang perlu saya sampaikan bahwa Komisi 13 itu membidangi tentang soal bagaimana adanya reformasi regulasi ya. Kemudian tentang ada soal perlindungan saksi dan korban. Kemudian tentang soal hak asasi manusia dan imigrasi. Ya, jadi kalau kemudian kita berbicara soal Komisi 13, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, soal Komnas HAM, soal imigrasi, soal saksi dan korban. Jadi apa kaitannya ya dengan kemudian Komisi 13 ini mendampingi keluarga Nikita Mirzani di Komisi Judisial untuk melaporkan majelis hakim. Ya tentu kalau berbicara tentang komisi di DPR RI, lebih representatif komisi yang berbicara tentang hal itu adalah Komisi 3 ya DPR RI. Jadi kita harus memahami tentang fungsi dan tugas masing-masing lembaga ini ya. Jadi lembaga DPR RI ini yang diatur dalam Undang-Undang 13 ya tahun 2019 tentang perubahan ketiga Undang-Undang 17 tahun 2014 itu harus saklek ya gitu. Tidak boleh masuk ke dalam wilayah yang bukan wilayahnya. Ya saya pikir kalau Ibu Rieke Diah Pitaloka itu masuk ya dalam pendampingan keluarga Nikita Mirzani sebagai ya, ini saya masih menduga ya, kalau dia sebagai anggota DPR RI Komisi 13, saya pikir ini salah. Ya seharusnya Ibu Rieke Diah Pitaloka sebagai DPR ya, DPR RI sebagai perwakilan rakyat itu tidak boleh mewakili satu rakyat aja gitu. Tetapi harus mewakili semua rakyat. Kalau di sini ada yang berseteru, maka kedua belah pihak ini harus dimintai keterangannya dulu.
ya baru melakukan tindakan sebagai anggota Komisi 13 atau sebagai anggota DPR RI. Tapi kalau kemudian bertindak ya sebagai anggota DPR RI terlebih di Komisi 13 tanpa tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2019, saya pikir ini ada pelanggaran kode etik. Ya, tapi kalau kemudian beliau itu yang mendampingi keluarga korban sebagai pribadinya, ya sah-sah saja. Tapi kalau sebagai Komisi 13, saya rasa ini pelanggaran kode etik. Ya, karena keluarga Nikita Mirzani ataupun Nikita Mirzani bukan mewakili representatif rakyat Indonesia. Ya, kalaupun ada yang berseteru dengan klien kami, ya lebih baik dan lebih bagus seharusnya tadi klien kami juga dimintai keterangan. Sehingga dia balance ya, ada equality before the law gitu. Tapi kalau berdiri dalam satu pihak, kemudian mengambil sikap sebagai anggota DPR RI di Komisi 13, saya pikir itulah pelanggaran kode etik. Saya pikir seperti itu. Bisa dibilang berarti kurang berkompeten ya, Bang? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Komisi 13 itu membidangi tentang soal saksi korban, kemudian tentang HAM-nya, reformasi regulasi. Ya, jadi artinya kalau kita berbicara mitra kerjanya, tentu itu tentang soal di LPSK, kemudian Komnas HAM, ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan eh, Menkumham maupun Komisi Judisial. Jadi kompetennya itu tidak itu melanggar aturan. Jadi jangan kita berbicara sebagai anggota DPR RI ya di komisi yang tidak membidangi itu kemudian berbicara tentang soal aturan-aturan. Karena kita harus berdiri dalam aturan-aturan yang kita buat sendiri gitu. Ya karena DPR RI kan membuat aturan. Jadi kemudian aturan itu harus diawasi apakah dilaksanakan oleh eksekutif atau tidak atau dilaksanakan atau dikutip atau tidak seperti itu. Tapi kalau kemudian ada anggota DPR RI melakukan pengawasan kemudian sepertinya menuduhkan bahwa lembaga yang lain itu melanggar aturan, bahwa harusnya dia sendiri harus tegak dalam aturan itu sendiri. Jadi dia harus berdiri dalam kapasitas dia sendiri, dalam kompeten dia sendiri. Ya dalam kalau Komisi 13 itu tidak bisa berbicara dalam hal judikatif. Itu bagian dari bidang dari Komisi 3 seperti itu. Kak Ira, ada yang mau ditambahin? Ada lagi teman-teman? Bang, tadi juga perihal kita nanya perihal perlukah rapat dengar pendapat dengan DPR? Menurut Bang Biring sendiri perlu nggak? Ya. Jadi kalau dilakukan rapat dengar pendapat itu sangat penting, tetapi ingat rapat dengar pendapat itu harus menghadirkan para pihak ya, termasuk kami juga harus diundang. Ya, jadi mohon maaf, maksud saya RDP itu jangan ditafsirkan Ibu Rike Diah Pitaloka seperti itu. Jadi rapat dengar pendapat itu adalah menghadirkan para pihak, dengarkan ya, dengarkan kedua belah pihak, kemudian lakukan investigasi, observasi kebenarannya, kemudian lahirkan rekomendasi. Tapi harus sesuai dengan bidangnya, bidang kerjanya. Ya kalau Komisi 13 kan nggak bisa berbicara soal ini, apalagi ini sudah berkekuatan hukum tetap, ya. Jadi saya dari tadi kan saya bertanya tentang apa ini yang dilaporkan ke Komisi Yudisial oleh pihak dari Nikita Mirzani dan kemudian sebagai apa Ibu Rike Diah Pitaloka dalam mendampingi keluarga Nikita Mirzani. Ya artinya kalau misalkan kembali saya ulangi kembali kalau sebagai anggota Komisi 13 tentu ini adalah merupakan pelanggaran kode etik. Ya kemudian kalau rapat dengar pendapat itu dilakukan tentu harus di Komisi 3. Tetapi kalau dalam hal ini tentang soal bagaimana judikatif itu bukan bidangnya Komisi 13. Jadi belepotan dia gini. Kalau kita ikuti apa yang rekan-rekan media sampai pertanyakan kepada saya. Tapi selagi Bu Rike Diah Pitaloka berbicara berdiri atas dirinya pribadi, ya sah-sah saja. Tapi kalau atas Komisi 13 DPR RI, saya pikir adalah pelanggaran, ya. Melanggar atau tidak paham tentang Undang-Undang 13 tahun 2019 tentang perubahan ketiga Undang-Undang 17 tahun 2014. Saya pikir itu. Lagi? Bang, kalau dari
Dokter Reza Gladi sendiri mungkin mengetahui nggak perihal adanya melapor ke hakim sendiri, melapor ke Komisi Yudisial sendiri dan seperti apa atau menyerahkan semuanya ke Bang Billy? Saya juga kurang tahu ya, apakah Dokter Reza mengetahui adanya pihak dari Nikita Mirjani ini ada melaporkan ke Komisi Yudisial terhadap hakim. Saya kurang tahu karena memang saya sudah hampir kurang lebih 1 bulan di Medan dan memang kami ada beberapa kali berkomunikasi, tetapi tidak terhadap hal-hal yang seperti itu. Ini lebih kepada tentang apa yang sedang kami tangani di dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Nikita. Kalau soal adanya perbuatan pihak Nikita Mirjani, apalagi dari DPR RI itu menjambangi Komisi Yudisial, saya belum mendapatkan informasi dari klien kami, Dr. Reza dan Dr. Otobah Mufid, seperti itu.